Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Friansa Agustina dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi semester genap yaitu evolusi. Nah, di materi ini kita akan belajar apa aja sih? Yang pertama itu ada teori-teori evolusi, yang kedua ada bukti-bukti evolusi, yang ketiga ada mekanisme evolusi. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih evolusi itu apa? Baik, saya jelaskan. Evolusi itu cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup, serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Jadi dapat diartikan, evolusi itu perubahan yang dialami secara perlahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Oke teman-teman, kita masuk ke penjelasan yang pertama yaitu teori-teori evolusi. Sebenarnya banyak ya teman-teman teori-teori evolusi itu, tapi saya mengambil yang pada umumnya saja. Yang pertama ada teori katastropisme. Teori ini menyebutkan keanekaragaman yang muncul dan punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Dan teori ini dikenal oleh George Cuvier pada tahun 1790 sampai 1832. Alasan Cuvier adalah karena ia mengamati setiap sedimen batuan kuno yang ia temukan mengandung beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda. Yang kedua ada teori Lamarck. Teori ini juga dikenal dengan teori perubahan yang terwariskan secara genetik. Baik, teori ini ditemukan pada awal abad ke-19, yaitu 1809. Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip yang terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang. Bagian atau alat tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar atau use and disuse. Oke teman-teman, yang ketiga ada teori percobaan Aegis Weismann. Weismann memotong ekor tikus jantan dan betina, kemudian dikawinkan dan keturunannya tetap berekor panjang. Perkawinan tersebut dilakukan hingga 21 generasi. Banyak banget kan teman-teman? Dan keturunan yang dihasilkan tetap berekor panjang. Ia pun menyimpulkan bahwa yang pertama, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck ini tidak benar. Yang kedua ada evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke teori yang keempat, yaitu teori Charles Darwin. Siapa sih yang gak kenal sama Charles Darwin? Nah, Charles Darwin ini melakukan percobaan terhadap teori ini pada tahun 1809 sampai 1882, tepatnya sesudah Aegis Weismann ini melakukan penelitian. Nah, teori Charles Darwin ini menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Nah, karena evolusi ini disebabkan oleh proses seleksi alam, jadi teori Charles Darwin ini dikenal dengan teori seleksi alam. Oke teman-teman, teori Darwin disusun atas dasar fakta-fakta yang ia amati pada penggembaraannya berkeliling dunia dengan kapal Beagle di Kepulauan Galapagos, yaitu kepulauan lepas pantai negara Chili sekarang, dan juga beberapa tempat lain di Amerika Selatan. Oke teman-teman, catatan penelitian Darwin ini dituliskan dalam buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Selain itu, Darwin dipengaruhi oleh dua buku, yaitu buku Principles of Geology karangan Charles Lyell. Yang kedua ada buku Malthus tentang populasi penduduk dunia yang bertambah menurut deret ukur, sementara jumlah makanan bertambah menurut deret hitung. Baik teman-teman, di sini ada prinsip-prinsip pokok dari teori si Darwin ini, yaitu makhluk hidup bervariasi. Yang kedua itu spesies yang berkembang sekarang adalah berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lampau. Yang ketiga ini evolusi terjadi melalui seleksi alam. Nah, prinsip ini didukung oleh para peneliti karena memang sebenarnya teori Darwin ini yang sekarang kita anuti teman-teman. Oke teman-teman, masih di teori evolusi Darwin. Pertama kali dikemukakan pada Forum Ilmiah Linnean Society pada tahun 1958. Secara bersamaan, Alfred Wallace juga mengemukakan hal yang sama, yaitu ide atau teori evolusi berdasarkan pengamatan Wallace di berbagai benua.
termasuk di Sulawesi. Karena Sulawesi itu terkenal dengan garis Wallace yang memisahkan distribusi hewan-hewan di Sulawesi. Nah, ide atau teori Wallace tentang evolusi biologis dengan ide atau teori evolusi Darwin ini sama teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ada perbandingan antara teori Lamarck, teori Aegis Weismann, dan teori Charles Darwin. Nah, teori Lamarck ini yaitu perubahan disebabkan karena adaptasi terhadap lingkungan. Sedangkan Weismann ini perubahan yang terjadi pada sel tubuh tidak diwariskan. Dan Darwin ini makhluk hidup dalam suatu populasi bervariasi. Nah, sedangkan Lamarck ini mengemukakan kembali yaitu perubahan yang terjadi diwariskan secara genetis. Yang Weismann ini perubahan pada sel kelamin diwariskan, dan Darwin ini evolusi terjadi karena seleksi alam. Nah, teman-teman sudah bisa akan membandingkan antara teori Lamarck dan teori Weismann serta Darwin ini. Sebenarnya bedanya tipis-tipis teman-teman, tapi teori yang kita anut sekarang itu lebih tepatnya ke teori Charles Darwin. Mengapa demikian? Karena kita percaya makhluk hidup sekarang ini sebenarnya perkembangan dari makhluk-makhluk di masa lampau. Karena kita juga belajar sejarah Indonesia teman-teman. Nah, pada sejarah Indonesia ini kita mempelajari masa-masa purbakala ya teman-teman, yaitu ada Mesolitikum, Paleolitikum, serta Megalitikum sebelum akhirnya ke masa sekarang ini. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu bukti-bukti evolusi. Nah, bukti-bukti evolusi ini yang pertama ada fosil teman-teman. Nah, selama bertahun-tahun para paleontologi ini telah menemukan fosil-fosil makhluk hidup yang telah punah. Kita percaya dong pasti, soalnya buktinya kan sudah ada nih di museum-museum yang ada di Indonesia ini teman-teman. Nah, contoh fosil hewan dari generasi ke generasi terlengkap yang pernah ditemukan adalah fosil kuda. Kenapa saya sebutkan kuda teman-teman? Karena para peneliti yang pertama kali menemukan fosil terlengkap itu hanya kuda teman-teman. Nah, dari 56 juta tahun yang lalu yaitu peneliti menemukan Eohippus. Lalu yang kedua dilanjut 36 juta tahun yang lalu itu ada Mesohippus. Yang ketiga ada 25 juta tahun yang lalu itu ada Meryhippus. Yang keempat itu ada 15 juta tahun yang lalu itu ada Pilohippus. Yang kelima ada 2 juta tahun yang lalu namanya Equus. Dan sekarang kita sebut itu sebagai kuda. Nah, teman-teman, di sini tuh ada faktor-faktor mendukung kenapa kuda adalah fosil paling lengkap bagi para peneliti. Yang pertama itu ada ukuran tubuh. Ukuran tubuh pada kuda 56 juta tahun yang lalu itu seperti kucing teman-teman. Dan bisa bedain sama ukuran kuda yang sekarang kan. Yang kedua itu ada ukuran kepala. Sama teman-teman, perbedaan tidak drastis karena masih ada melalui beberapa tahap. Yang ketiga ada jarak mata dan mulut. Yang keempat ada geraham. Karena bisa bedain kan teman-teman geraham kucing sama geraham kuda itu seperti apa. Dan yang kelima ada jari-jari kuda. Yang keenam ada panjang kaki kuda. Oke teman-teman, kita masuk bukti yang kedua, yaitu homologi organ. Nah, persamaan struktur organ-organ hewan berbeda spesies menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut memiliki asal-usul nenek moyang yang sama. Nah, struktur tubuh dengan fungsi berbeda tetapi memiliki asal-usul bentuk yang sama disebut homolog atau evolusi divergen. Nah, sebaliknya struktur tubuh dengan fungsi yang sama tetapi memiliki asal-usul bentuk yang berbeda disebut analog atau evolusi konvergen. Perubahan homolog ini tuh bisa kita jumpai pada hewan-hewan di sekitar kita teman-teman, seperti kucing, seperti katak, seperti bangsa kadal, seperti ikan paus, seperti kuda dan lain-lain. Nah, itu tuh perubahan homolog teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke analog. Tadi analog itu apa? Analog itu memiliki asal-usul bentuk yang berbeda. Nah, tetapi fungsinya itu sebenarnya sama aja teman-teman. Nah, analog ini contohnya itu seperti kupu-kupu. Dia tuh dulu kayak bentuknya itu tulangnya tuh kelihatan teman-teman. Terus sekarang itu kayak lebih cantik kan. Nah, berlaku juga pada burung serta kelelawar. Burung sama kelelawar itu sekilas
sebenarnya itu sama teman-teman fungsinya, cuman bentuknya saja yang beda. Oke teman-teman, kita masuk ke bukti yang keempat, yaitu biokimia, fisiologi, serta genetika. Nah, kode genetika yang sama menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari organisme yang memiliki kode genetika yang sama teman-teman. Proses fisiologi yang terjadi di dalam sel semua organisme memiliki kesamaan, seperti respirasi sel, sintesis protein, dan sintesis DNA teman-teman. Organisme yang memiliki kekerabatan yang dekat biasanya memiliki banyak kesamaan dalam susunan asal aminonya. Oke teman-teman, kita masuk ke bukti yang kelima, yaitu seleksi alam yang teramati. Pada awal tahun 1850, di Inggris lebih banyak ngengat atau Biston bertularia bersayap putih. Setelah revolusi industri, yaitu sekitar tahun 1900-an, lebih banyak ngengat bersayap hitam teman-teman. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa evolusi itu benar-benar terjadi karena sudah saya sebutkan tadi, pada awal 1850-an di Inggris itu ngengat sayapnya berwarna putih, dan setelah mengalami evolusi yang sangat lama, yang cukup lama, ngengat ini sayapnya berwarna hitam. Jadi cukup lama sekali teman-teman, 50 tahun. Baik teman-teman, kita masuk ke bukti yang keenam, yaitu variasi dan biogeografi. Nah, individu-individu sejenis yang berada di tempat yang berada dengan daerah asalnya dalam perkembangannya akan memiliki perbedaan atau variasi teman-teman. Nah, variasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Perbedaan tersebut akan bersifat menetap dan dalam jangka waktu yang lama akan semakin berbeda dengan nenek moyang asalnya. Nah, itu yang disebut evolusi teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk ke bukti yang ketujuh. Bukti yang ketujuh ini ada organ vestigial atau organ sisa. Organ kecil atau organ tidak lengkap yang tidak memiliki fungsi tertentu. Beberapa organ vestigial pada manusia adalah, yaitu selaput mata pada mata sebelah dalam. Teman-teman bisa tahu kan selaput mata sebelah dalam tuh yang mana? Jadi yang sebelah sini teman-teman, ujung sini. Dan yang kedua itu ada tulang ekor, yang ketiga ada gigi taring, yang keempat itu ada umbai cacing atau appendix, yang kelima itu ada otot penggerak telinga, yang keenam itu ada rambut pada dada teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke penjelasan mekanisme evolusi. Nah, yang pertama ini ada mutasi teman-teman. Mutasi ini merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh mutagen dan dapat menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya teman-teman, yaitu sel gamet. Yang kedua ada seleksi alam. Seleksi alam merupakan proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme menjadi lebih umum dan tetap dari generasi ke generasi pada suatu populasi teman-teman. Kondisi tersebut menyebabkan kompetisi antar organisme untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Yang ketiga ada migrasi. Migrasi yaitu perpindahan spesies dari suatu tempat ke tempat lainnya teman-teman. Migrasi akan membuat spesies beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hal ini menyebabkan kemunculan generasi-generasi spesies yang berbeda dengan nenek moyang asal-usul spesies tersebut. Oke teman-teman, yang keempat itu ada rekombinasi gen. Rekombinasi gen terjadi karena adanya perkawinan silang. Perkawinan silang memunculkan variasi spesies baru teman-teman. Yang kelima itu ada genetic drift. Genetic drift ini merupakan perubahan dalam frekuensi alel suatu kumpulan gen yang terjadi secara acak dari populasi yang terisolasi teman-teman. Yang pertama itu ada allopatrik, peripatrik, parepatrik, sama simpatrik teman-teman. Nah, isolasi ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada isolasi prazigotik, yaitu isolasi geografis, isolasi habitat, isolasi mekanik, isolasi musim, isolasi tingkah laku teman-teman. Dan yang kedua ada isolasi gametik, yang ketiga ada isolasi postzigotik.